Orang yang mengingkari pernikahan, menganggap pernikahan adalah sesuatu yang batil, yang nggak benar, itu bukan umat Nabi Muhammad. Atau orang menghindar dari pernikahan karena benci dengan nikah, bukan umat Nabi Muhammad. Tapi kalau orang tidak menikah karena memang tidak hajat untuk menikah, masih umat Nabi Muhammad, tidak ada masalah. Banyak orang tidak menikah. Lah kalau kemudian orang melarang orang menikah, bukan berarti melawan pernikahan. Hanya bisa jadi dia melakukan kesalahan. Kami tidak mulai dari anak saja deh. Seorang ayah punya anak perempuan. Anak perempuan punya hajat untuk menikah. Sudah ketemu laki-laki yang sekufu dengannya. Orang tuanya keras kepala. Tidak mau. Namanya wali adl. Wali yang melarang anak menikah. Dosa dia. Tapi tetap umat Nabi Muhammad. Dosa. Karena apa? Akan membuka pintu haram bagi sang anak nanti. Dosa. Mana wali adl. Sampai dalam keadaan begini, seorang perempuan boleh dinikahkan oleh seorang wali, apakah hakim atau yang lainnya. Karena kebutuhan pribadi harus dipenuhi. Nggak bisa diwakilkan oleh siapapun. Nah, begitu juga. Jika seorang ayah, duda, punya hajat seorang perempuan, seorang anak melarang, dosa itu anak. Seorang ibu, kebalikannya sama. Seorang ibu, janda, mohon maaf, punya hajat kepada laki-laki. Dan cara memenuhinya harus dengan laki-laki. Ternyata anak yang melarang, dosa semuanya. Bahkan sebaliknya, jika seorang anak laki-laki punya bapak laki-laki, kan bapaknya laki-laki, seorang anak laki-laki punya ayah, yang ayahnya kok fakir, kemudian ayahnya tampak hajat untuk menikah, wajib bagi anak laki-laki untuk memberikan mahar, agar bisa menikah ayahnya. Begitu juga seorang anak, melihat ibunya punya hajat untuk menikah, juga wajib karena apa? Takut melakukan yang haram. Ini pintu halal. Makanya kami selalu ingatkan, hei orang tua, hei ayah dan ibu, zaman ini loh ya, zaman mengerikan. Jangan kau pandang anakmu selamanya sebagai anak, akan tapi pandang anakmu sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi. Di saat dia sudah mulai berani bertanya tentang hajatnya, Anda harus berikan untuk menyelesaikannya. Jangan pandang anak laki-lakimu selamanya sebagai anak, tapi pandang sebagai seorang pria yang punya hajat pribadi. Kebalikannya, wahai anak. Wahai anak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu. Jangan pandang ayahmu selamanya sebagai ayah, tapi pandang mereka adalah sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi. Dan termasuk durhaka seorang anak, ingat, jika ayahnya punya hajat pribadi lalu dihalangi. Durhaka, karena apa? Ini hajat pribadi, kenapa dihalangi? Urusan cemburu, karena ibunya meninggal dunia. Ibumu sudah di sorga, hei anak. Ibumu sudah mendapatkan kemuliaan di alam barzah. Nikahnya ayahmu setelah itu tidak akan menjadi sebab. Ibumu sedih, enggak. Enggak ada kecemburuan. Sudah. Yang ada adalah melihat ayahmu menjadi seorang yang soleh, takut dosa. Tapi pun demikian, kami tetap menghimbau kepada seorang ayah, yang ibunya, istrinya meninggal dunia, lalu nikah lagi, tetap harus diskusi yang baik dengan anaknya. Jangan sampai mendapatkan istri lalu hilang anak. Tentu semuanya harus diskusi dengan yang baik. Tidak boleh asal-asalan. Yang jelas, tidak boleh seorang anak melarang. Seperti itu, pintu halal harus dibuka. Tapi tetap umat Nabi Muhammad SAW. Maksud kami di sini adalah harus adil kita itu. Memandang seseorang, mandang ibu adil, mandang ayah adil, mandang anak adil. Untuk kemaslahatannya, maslahatan yang paling dahsyat adalah maslahatan di akhirat nanti. Seorang ayah kadang melarang anaknya menikah, memaksa harus selesai kuliah. Akhirnya betul, dapat sarjana ekonomi plus zina. Naudzubillah, ayah yang mendapatkan dosa juga. Baik, ini yang harus kita perhatikan dalam urusan-urusan semacam ini. Semoga jika ada orang punya kasus serupa, semoga Allah lembutkan hati anak-anaknya. Tapi tolong dengan cara yang baik, yang indah ya. Sehingga ada musyawarah dengan anaknya yang baik. Kalau ternyata anak tidak mengizinkannya, maka seperti halnya seorang ayah tidak mengizinkannya, seorang anak boleh menikah tanpa restu sang ayah karena urusan pribadi. Jika ternyata seorang anak tidak mengizinkan, dia bisa menikah tanpa diketahui oleh seorang. Akan tetapi kalau tanpa persetujuan biasanya panjang kisahnya, rame, kasihan anak tambah hilang. Tapi tetap diskusi. Anda minta tolong pada ulama ustadz untuk memahamkannya sehingga nanti suasana menjadi indah. Indah di dunia hingga indah di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.